warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gema News Channel, channel yang memberikan seputar informasi politik yang ada di Indonesia. Sebelum nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kamu mendapatkan informasi terbaru dari Gema News. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis. Pemerintah Republik Indonesia bersiap sita aset kejahatan yang disimpan di Swiss. Diperkirakan jumlahnya 10.000 triliun. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menyampaikan pemerintah akan mulai prosedur pengumpulan data dan pelacakan aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss. Dasar hukum terkait tersebut sudah ditetapkan. Hal tersebut disampaikan Yasona usai DPR menyetujui rancangan undang-undang pengesahan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss untuk menjadi undang-undang dalam sidang paripurna di gedung DPR. Dia mengatakan langkah selanjutnya pemerintah akan membentuk tim bersama dengan Bareskrim, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Kementerian Luar Negeri untuk melakukan aset tracing. Kami juga nantinya akan bekerja sama dengan pihak Swiss untuk membuka dan meminta data-data yang ada. Dengan dasar hukum ini kita sudah melakukan hal tersebut, kata Yasona. Dia juga menegaskan dengan undang-undang ini aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss akan lebih mudah dilacak. Bagusnya undang-undang ini bersifat retroaktif, jadi seluruh kejahatan fiskal, pencucian uang, atau apa saja yang terjadi sebelum perjanjian ini bisa tetap kita lacak. Politikus PDIP tersebut juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mencoba menjalin perjanjian bantuan hukum timbal balik mutual legal assistance (MLA) serupa dengan negara-negara lainnya. Langkah itu sebagai upaya pemberantasan tindak pidana transnasional. Kita akan terus lakukan hal ini misalnya dengan Serbia walaupun belum ada perjanjian. Tetapi Serbia sudah mengajukan draft dan akan kita bahas tahun depan setelah pandemi COVID-19 ini. Adapun undang-undang yang mengatur tentang MLA dengan Swiss ini merupakan buah dari upaya panjang yang dilakukan pemerintah Indonesia. Pembicaraan dirintis pada 2007 saat SBY bertemu Presiden Konfederasi Swiss Michelin Kelmire di Istana Negara Jakarta. Ketika itu Kelmire sepakat dengan ide pemerintah Indonesia dan Swiss yang bekerja sama mengembalikan aset koruptor di negara tersebut. Pembicaraan kembali dilakukan 2010 saat Presiden Konfederasi Swiss Doris Leuthard berkunjung ke Indonesia. Namun redup akibat berbagai hambatan termasuk teknis pengembalian aset dan ketatnya aturan perbankan di Swiss. Diskusi kembali hidup di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan perundingan pertama pun digelar di Bali. Delegasi Indonesia kala itu diketuai Direktur Hukum Internasional dan Otoritas Pusat yang kini menjabat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzar. 2 tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 30-31 Agustus 2017 digelar perundingan kedua di Bern, Swiss. Barulah pada 4 Februari 2019 Menkumham Yasona Laoly dan Kementerian Kehakiman Swiss Karin Keller menandatangani perjanjian MLA Indonesia-Swiss dalam pertemuan di Bernerhof, Bern, Swiss. Saat membacakan pendapat akhir Presiden atas rancangan undang-undang tersebut, Yasona menyebut bahwa pengesahan rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang akan meningkatkan efektivitas kerjasama pemberantasan tindak pidana yang bersifat transnasional, meliputi tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana fiskal. Perjanjian ini juga memuat fitur-fitur penting yang sesuai dengan tren kebutuhan penegakan hukum sehingga diharapkan dapat menjawab tantangan dan permasalahan tindak pidana yang dihadapi kedua negara. Yasona menambahkan penyelesaian kasus tindak pidana transnasional ini tidak mudah. Hal ini berbeda dengan penanganan kasus tindak pidana dalam teritorial negara. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional memerlukan kerjasama bilateral dan multilateral, khususnya di bidang penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan.
Ketua Pansus RU MLA RI Swiss DPR Ahmad Saroni memperkirakan ada hampir 10.000 triliun pajak yang ditarik dari dana warga negara Indonesia di Swiss. Perkiraan 10.000 triliun, tetapi yang tahu dari pajaknya Ditjen Pajak sendiri. Semoga undang-undang ini menjadi dasar kuat untuk mendapatkan informasi tervalid tentang pajak dengan memudahkan untuk mengakses data WNI yang menaruh uangnya di sana. Melalui undang-undang ini, uang yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh negara bisa dikembalikan ke tanah air meskipun perlu waktu dan proses hingga undang-undang ini diterapkan. Dan semoga dengan undang-undang ini dasar kekuatan untuk mendapatkan informasi valid pajak dengan mudahnya mengakses data informasi dari orang Indonesia yang taruh uangnya di sana. Demikianlah berita yang disajikan dari Gema News. Bagi kalian yang suka, silahkan like dan share videonya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.